Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to this class and still with me, Mrs. Yuni. Well, today we're going to study about present continuous tense. Do you know what is present continuous tense? Have you learned about present continuous tense? If the answer is no, so stay with me here. We're gonna go to learn about present continuous tense step by steps, how to use it. It's a lot of practice and you will understand and be able to use it. Are you ready? Okay, let's start. Present continuous tense is a basic tense, usually one of the tenses that you start to learn when you study English. We use the present continuous when often the actions is happening at the time of speaking. It means bahwa present continuous tense itu adalah tenses dasar yang biasanya kita pelajari pertama kali ketika kita belajar bahasa Inggris. Present continuous tense digunakan untuk menjelaskan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang terjadi pada saat waktu pembicaraan berlangsung. Contohnya, I am studying English. Artinya, ketika kamu memberitahu orang lain atau ketika kamu berbicara bahwa kamu sedang belajar bahasa Inggris, itu tandanya kamu saat itu sedang belajar bahasa Inggris. Ketika kamu berbicara, saat itu pula kamu sedang melakukan kegiatan tersebut. The second example, please be quiet, the baby is sleeping. It means kamu saat memberitahu orang lain untuk menyuruhnya diam atau jangan berisik, pada saat itu pula seorang bayi sedang tertidur. Atau ketika bayi sedang tertidur, kamu memberitahukan orang lain atau meminta orang lain untuk tidak berisik atau diam. Pada saat itu pula ada peristiwa atau kejadian atau aktivitas yang memang dilakukan oleh si bayi, yaitu tidur. The third example, it is not raining anymore. Artinya bahwa ketika kamu memberitahu atau berbicara bahwa sudah tidak hujan lagi, pada saat itu pula hujan memang sudah tidak turun lagi. Artinya ketika hujan pada saat itu sudah tidak turun, kamu pun berbicara atau memberitahu bahwa it is not raining anymore. Okay, you get the point? Paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Well, let's look at the pattern. The pattern from the present continuous tense is subject, to be, verb, and ing. Subject itu ada I, you, we, they, he, she, dan it. To be, am, are, and is. Verb, kata kerja bentuk dasar ya, lalu ditambahkan akhiran ing atau ing. I, to be-nya adalah am. Jika positif, berarti I am working. Asal katanya dari work, ditambahkan ing atau ing menjadi working. I am working. Itu untuk positive sentence. How about you? Bagaimana jika you? You to be-nya adalah are. Same with we and so with they. Begitu pula dengan they. You are working. We are working. They are working. You are working.
adalah positive sentence. We are walking adalah positive sentence. They are walking adalah positive sentence. How about the negative? Kalau bentuknya negatif, bagaimana? I am, tinggal tambahin not. Lalu tambahkan juga kata kerja atau verbnya dan ing-nya. For example, masih dengan kata kerja atau verb walk, ya, yang ditambahkan ing menjadi walking. Kalau untuk negatifnya atau kalimat negatifnya, berarti I am not walking. You are not walking. We are not walking. They are not walking. Itu untuk kalimat negatif. Bagaimana dengan he, she, it? He, she, it, to be-nya adalah is. Ya. Jadi untuk positifnya bagaimana? He is walking. She is walking. It is walking. And for the negative, untuk negatifnya, he is not walking. She is not walking. And it is not walking. Oke, sampai sini bisa difahami ya? How about the questions? Bagaimana dengan kalimat pertanyaan? Kalimat pertanyaan untuk I, teman-teman hanya memindahkan to be-nya di depan. Begitu pula dengan you, we, they, dan he, she, it. Semua to be kita pindahkan ke paling depan. Am I walking? Are you walking? Are we walking? Are they walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Oke, itu untuk kalimat pertanyaan. Apakah saya bekerja? Apakah kamu bekerja? Apakah kami bekerja? Apakah mereka bekerja? Apakah dia bekerja? Apakah dia perempuan bekerja? Apakah itu bekerja? Itu bekerja bisa untuk air conditioner ya, fan, atau maybe magicom ya, atau stoves ya, kompor. Jadi, is it working? Apakah itu bekerja? Berfungsi maksudnya ya. Oke, itu untuk questions. Tadi patternnya adalah subject, to be, plus verb, plus ing. Untuk yang negatif, subject, to be, plus not, plus verb, plus ing. Untuk question, berarti to be, subject, verb, plus ing. I am walking, am I walking? You are walking, you are not walking. Are you walking? Nah, kalau untuk menambahkan WH question-nya bagaimana? Atau who, when, why, where, ya, atau how. Misalnya, di sini kita menggunakan why. Why am I walking? Why are you walking? Why are we walking? Why are they walking? Why is he walking? Why is she walking? Why is it walking? Jika menggunakan WH questions. Atau teman-teman juga bisa menambahkan when atau how atau where. Where are you walking? Where am I walking? Where is he walking? Where is she walking? Nah, jadi hanya menambahkan WH question-nya sebelum to be jika memang ingin menambahkan pertanyaan dengan menggunakan WH question. Oke, sampai sini bisa difahami? Kita lanjutkan. Well, now let's learn how we spell and pronounce the contractions. Di sini ada I'm, ada you are, ada we are, they are, he is, she is, and it is. I am, jika di contractions atau kita hilangkan a-nya, maka menjadi I'm. Atau kita juga bisa menggunakan you are menjadi your. Kita ganti atau hapus a-nya menjadi your. How about we? We juga sama. Ketika kita menyebut
atau membacanya we are, kita juga bisa mengganti atau menghilangkan A-nya menjadi we're. We're. Oke. How about they? They juga sama dengan you dan we. They are menjadi their. Kita hilangkan A-nya. They are there. They are there. Oke. Jadi I am, I'm. I am, kita hilangkan juga A-nya tadi ya. I am jadi I'm. You are, you're. We are, we're. They are, they're. How about he, she, and it? He, she, dan it juga sama. Kita hilangkan atau drop the I, hilangkan I-nya. Maka Oke, how about he, she, dan it? He, she, dan it juga sama. Kita hilangkan I-nya. He is menjadi his. She is menjadi she's. Dan it is menjadi its. Oke, she is menjadi she's. She is menjadi she's. Dan it is menjadi its. Oke, ini adalah how we spell and pronounce the contractions. I am, I'm. You are, you're. We are, we're. They are, they're. He is, his. She is, she's. It is, its. Itu sama artinya dengan I am. You are. We are. They are. He is and she is juga it is ya. Walaupun di contraction atau kita hilangkan yang A-nya atau yang I-nya, maka pembacaannya pun akan sedikit berbeda. Okay. Now, look at the example. I am not. Untuk yang negatif. I am not menjadi I am not. How about you are not? You are not, ya, karena tadi you're, kalau negatif tinggal tambahin not saja. Tetapi untuk pembacaan yang lengkapnya menjadi you aren't. You aren't, ya, bukan you're not lagi, tetapi you aren't. Artinya you are not, sama ya. Tetapi dalam penulisannya teman-teman menggunakan you aren't. How about we? We are. Jika tambahkan not menjadi we are not atau we're not. Tetapi untuk pronounce the contraction-nya menjadi we aren't. We aren't. We aren't. Ya, bukan we are not lagi, tetapi langsung di contraction menjadi we aren't. Ya, not-nya dihilangkan o-nya menjadi we aren't. How about they? Dia juga sama. They're not menjadi they aren't. Ya, karena yang bukan dari R-nya yang di contraction, tetapi dari not-nya, yaitu menghilangkan O. They're not menjadi they aren't. Oke, selanjutnya yang he, she, dan it. He is not menjadi he isn't. He is not menjadi he isn't. Artinya, ketika yang tadi menjadi his, boleh juga he's not, tetapi untuk penggunaan not menjadi he isn't. Ya, kita hilangkan o-nya menjadi he isn't. Is dan not-nya disambung menjadi he isn't. Oke, how about she? She juga sama, yang tadinya tinggal tambahin not aja she's not, tetapi penggunaannya diubah sedikit menjadi she isn't. She isn't. She isn't. Begitu pula dengan it's not menjadi it isn't. It isn't. It is not menjadi it isn't. It isn't. Well, you get the point? Okay. How we spell and pronounce contractions? Seperti itu ya. You menjadi your, I am menjadi I'm, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan.
Okay, now let's learn about spelling changes. Spelling changes ini ada beberapa perubahan kata kerja, atau ada juga beberapa yang di drop atau dihilangkan lalu ditambahkan, atau juga you just put the double letter. For example, the first di sini ada yang pertama, yaitu ada most verb. Most verb it means kebanyakan kata kerja ya, kebanyakan kata kerja selain yang 3 ini semuanya just add by ing atau ditambahkan ing saja. Artinya ada kata kerja yang semuanya hanya ditambahkan ing atau ing saja. Contohnya, ketika kita menggunakan tenses present tense, present continuous. Contohnya ketika kita menggunakan present continuous, itu artinya kata kerja yang digunakan harus menggunakan atau ditambahkan ing atau ing. For example, di sini kita ambil 2 contoh seperti eat dan work. Eat ini most verbs ya. Kata kerja yang memang kebanyakannya hanya ditambahkan ing saja. Eat menjadi eating, work menjadi working. Selain eat dan work ada lagi misalnya buy, buying, membeli, atau bring, bringing, sing, singing, speak, speaking, write, writing, ya. Most verb hanya ditambahkan ing saja, kecuali yang 3 ini. How about the verbs ending in e? Kalau kata kerja yang ada akhir katanya adalah, akhir hurufnya adalah e atau i, maka you have to drop e. Kamu harus menghilangkan i-nya terlebih dahulu atau menghilangkan e-nya. For example, use menjadi using, take menjadi taking, ya. Karena use ini ada e-nya, take juga ada e-nya atau ada i-nya ya. Maka you have to drop e. You have to drop e here and then add by ing, baru ditambahkan ing atau ing. Use, using, take, taking. Itu ya. Oke, untuk kata yang huruf terakhirnya adalah e, maka e-nya harus dihilangkan, lalu baru ditambahkan ing atau ing. Now, how about the verbs ending in ie? Verbs ending in ie, kata kerja yang huruf terakhirnya adalah ie atau i dan e, maka you have to drop ie and then add by y. Kamu harus menghilangkan huruf i dan e-nya, lalu ditambahkan y dan juga ing atau ing. For example, lie. Lie di sini hurufnya ada i dan e ya, atau i dan i. Lalu ada tie. Di sini juga sama, hurufnya ada huruf i dan e. Maka you have to drop i dan i, harus dihilangkan dulu ie-nya menjadi lying. Nah, setelah ditambahkan dia menjadi lying. Tie juga sama, dihilangkan juga i dan e-nya, lalu ditambahkan y dan ing atau ing, maka jadi tying. Oke, itu ya verbs ending in ie atau ie. Now, verbs ending in CVC. What is CVC? CVC itu adalah consonant, vokal consonant. Kita lihat huruf terakhir dari kata kerja yang kita gunakan. For example, clapped. Clap di sini P-nya adalah C, E-nya atau A-nya adalah V, vokal, dan L-nya adalah C. Konsonan, vokal, konsonan. Konsonan, vokal, konsonan. Gitu ya. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan verbs ending in CVC? Ketika bertemu kata kerja yang huruf terakhirnya CVC, konsonan, vokal, konsonan. Konsonan itu berarti yang kalau di Indonesia itu huruf mati. Kalau vokal itu a, i, u, e, o, ya. Atau yang konsonan ya berarti sisanya. Nah, clap ini termasuk konsonan, ya. Yang a ya termasuk vokal, p-nya sebagai konsonan dan l-nya sebagai konsonan. Nah, yang harus kamu lakukan ketika bertemu dengan verbs ending CVC adalah double last letter. Artinya kamu harus menuliskan kembali huruf terakhirnya. Artinya huruf terakhirnya harus double. Misalnya clapped, P-nya harus didouble atau ditulis 2 kali. Baru ditambahkan ing atau ing. Clapping. How about sit? Same ya, sit juga. Karena ini sama saja CVC. Ya. C, V, C. Hanya 3 huruf.
Konsonan, vokal, konsonan. Konsonan, vokal, konsonan. It means you have to double last letter. Harus ditambahkan huruf terakhirnya yang sama dengan huruf terakhir yang ada di kata tersebut, yaitu huruf terakhirnya T. Maka T-nya harus di double menjadi sitting. Well, that's about spelling changes. Let's continue. Well, how about the use of present continuous tense? First, the present continuous tense, as the first I said, used for now. It means the boy is sleeping, artinya saat itu the boy sedang tidur. Ya, sekarang digunakan untuk masa sekarang. Sekarang the boy is sleeping. Now the boy is sleeping. Saat itu, sekarang anak laki-laki itu sedang tidur. Lalu the use of present continuous tense, the second is around now. Around now, it means dalam waktu yang sekitar sekarang. For example, she is writing a book. Menulis buku itu kan gak harus selesai 1 jam. Bisa juga 2, or maybe 3 hours, or maybe a week, or maybe a month. Ya, jadi around now itu artinya dia menulis buku dalam waktu sekitar 1 minggu itu, atau 1 hari itu, atau 1 jam itu, ya, atau juga mungkin a month atau 1 bulan itu. Jadi around now itu, ya, around now, she is writing a book. Dia memang sedang menyelesaikan atau menulis buku dalam waktu sebulan itu. Ya, jika memang menulis bukunya 1 bulan. Jika memang menulis bukunya a week atau 1 minggu. Jadi around now. Sampai bukunya selesai, baru sudah tidak disebutkan lagi she is writing a book. Tetapi ketika bukunya masih ditulis, walaupun dalam waktu 1 bulan, atau 1 hari, atau 1 minggu, atau bahkan 1 tahun, maka tetap menggunakan present continuous tense. Karena bukunya sedang proses ditulis, atau masih sedang proses menulis buku. Itu around now. Next, the use of present continuous tense adalah temporary. It means they are staying at hotel. Kamu gak mungkin kan staying hotel selamanya. Nah, itu namanya temporary. Atau kamu memang hanya sementara karena kamu punya rumah lain, ya. Kamu punya rumah, atau kamu misalnya tiba di suatu kota dan tidak punya rumah, lalu kamu menginap di hotel. They are staying at hotel. Itu artinya hanya berlaku sementara. Jadi the use of present continuous tense yang selanjutnya adalah temporary. Ketika menyebutkan sebuah kegiatan yang memang tidak selamanya, ya, yang hanya sementara. They are staying at hotel. Next, repeated action. Nah, repeated action ini biasanya bermakna negatif, ya. Kenapa? Karena dari contoh kalimatnya kita bisa lihat, he constantly complaining about his sister. He constantly complaining about his sister. Ini kan negatif, ya. Repeated action itu biasanya negatif, ya. Karena memang diulang-ulang. Dia, ya, sering sekali komplain tentang saudara perempuannya. Diulang. Ini repeated action. Maksudnya complainingnya itu dia lakukan berulang-ulang. Bentar-bentar lagi komplain, bentar-bentar lagi komplain. Nah, ini repeated action. Actionnya itu adalah komplain. Komplainnya itu pasti gak cuma sekali, berulang-ulang, apalagi jika tidak ada perubahan, ya. He constantly complaining about his sister, ya. Ini repeated action. Nah, repeated actions di sini juga use present continuous tense, ya. Jadi present continuous tense juga selain digunakan untuk masa saat ini atau sekarang, juga digunakan untuk around now, dan juga untuk temporary, juga digunakan untuk repeated action atau kegiatan yang diulang-ulang. Tapi untuk yang negatif, bukan yang general truth seperti yang kita pelajari di present tense, ya, atau simple present tense. Next, the use of present continuous tense juga bisa untuk trend. Trend misalnya apa saja yang memang sedang hit atau sedang trending saat itu. For example, today people are using WhatsApp instead of the phone. Ya, maksudnya saat ini orang-orang tuh banyak menggunakan aplikasi WhatsApp kan untuk mengirim pesan, mengirim gambar, atau juga voice note atau video call. Ya,
daripada menggunakan yang telepon, yang memang telepon menghubungi orang dengan telepon, dengan menelpon ya. Karena memang WhatsApp itu saat ini, today, sedang menjadi tren ya. Atau juga tentang fashion. Misalnya fashion itu kan berubah-ubah ya. Saat ini misalnya pakaiannya yang corduroy atau yang memang bahan-bahan yang sutra dan sebagainya, itu yang tren fashion juga bisa. Atau tren makanan ya. Ada yang minuman kekinian yang boba juga ya. Nah, itu tren. Nah, tren itu juga menggunakan present continuous tense ya, untuk sesuatu yang memang tidak statis, tidak statis, tidak tetap ya, tetapi dinamis dan memang sering berubah-ubah. Misalnya juga harga rumah yang sering berubah-ubah dan sebagainya. Oke, next, the use of present tense yang terakhir, the use of present continuous tense yang terakhir adalah future. Artinya, ketika kita membicarakan masa depan, jangan sampai kita tertukar dengan future tense ya. Tapi di sini future di sini adalah we are leaving for the hotel tomorrow morning. Artinya ketika kita memang saat itu akan meninggalkan hotel tersebut. Artinya saat itu kita memang tidak ingin tinggal lagi di hotel dan berencana untuk meninggalkan hotel besok pagi. Nah, future di sini bisa menggunakan present continuous tense. Ya, jadi future yang di sini adalah sebuah rencana, ya, rencana yang memang akan terjadi karena memang akan benar-benar meninggalkan hotel, ya, rencana yang benar-benar akan terjadi. We can use present continuous tense. Okay, so the use of present continuous tense first is for now, masa saat ini, masa sekarang, around now atau masa sekitar sekarang. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Temporary atau sementara, ya. Repeated action atau kegiatan atau aktivitas yang memang diulang-ulang, dan ini konteksnya negatif, ya. Trend atau trending, ya, yang saat ini sedang hit, yang saat ini sedang trend, bisa fashion, makanan, minuman, atau juga sesuatu teknologi. Dan future, ya, sesuatu yang di masa akan datang tapi direncanakan dan akan terjadi, ya, dan akan dilakukan. Okay, that's it about the use of present continuous. Let's continue to another slide. Well, this is when not to use present continuous tense. Ternyata tidak semuanya digunakan loh untuk di present continuous tense. Ada juga yang memang tidak bisa digunakan di present continuous tense. Atau ada beberapa kata, ya, kata kerja yang tentu saja tidak bisa digunakan di present continuous tense. There are certain verbs that cannot be used in the present continuous tense, and the following verbs are non-continuous. Dan beberapa kata kerja di bawah ini bukan yang termasuk non-continuous atau bukan termasuk present continuous tense. For example, verb, ya, kata kerja yang memang digunakan untuk berkomunikasi atau menyatakan sebuah pendapat. Ada kata kerja agree, promise, surprise, ya. Contohnya, I agree with your opinion. Nah, di sini tidak menggunakan I am agreeing. Itu totally wrong, itu salah ya. Tetapi tidak menggunakan to be dan tidak menggunakan ing. Jadi seperti kata atau awalnya saja, basic verbnya saja. I agree, ya agree, nggak tambahin ing, ya. Tidak juga tambahin to be. I agree with your opinion. Ada juga promise, ada juga surprise. Nah, ini kata-kata kerja di sini tidak boleh menggunakan akhiran ing atau akhiran ing, atau tidak digunakan pada present continuous tense. Lalu yang lainnya apa? Yang lainnya adalah feelings, verbs ya. Ini kata kerja yang memang menyatakan perasaan, yang memang kata kerja sebuah bentuk dari ekspresi perasaan. Contohnya like, love, hate, prefer, appreciate, and dislike. Contohnya, I love this pretty veil. Ya, I love this pretty veil. Saya sangat cinta, ya, kerudung yang cantik ini. Nah, ada iklan ya, yang slogannya I'm loving it. Nah, I'm loving it itu salah, ya. It's totally wrong, karena love ini bukan kata kerja yang bisa digunakan di present continuous tense, atau love ini tidak bisa digunakan di present continuous tense. Jadi ketika kita menggunakan love, I love it. Cukup love it. Jangan I am loving it. Itu salah. Ya, jadi yang betul adalah
tidak menggunakan verb ing dan tidak menggunakan to be. Ya, you are love this pretty veil, itu juga salah. Harusnya you love this pretty veil. Jadi kata kerja like, love, hate, prefer, appreciates, and dislike itu tidak bisa digunakan di present continuous tense. Contohnya lagi prefer, ya. Sama itu juga, I prefer English dan math. Jangan I am preferring, nah gitu, bukan kalau itu ya. I am prefer, salah juga. Yang betul adalah I prefer math dan English misalnya, gitu. Yang menggunakan verb of feelings atau kata kerja yang memang mengungkapkan sebuah perasaan. Begitu juga dengan sense. Nah, ini kata kerja memang dari panca indera, ya. Hear, see, smell, taste, ya. Kata kerja yang memang mengungkapkan sebuah hasil dari panca indera. Contohnya, this cake tastes delicious. Bukan this cake is tasting delicious, itu salah. Misalnya juga, ya, the flower smelling good. Nah, itu juga salah. Yang betul adalah the flower smells good. Nah, ya, ketika ada verb of sense atau kata kerja yang memang hasil dari panca indera, maka tidak boleh menggunakan ing atau tidak digunakan dalam present continuous tense. Here, I hear your voice. Nah, bukan I am hearing, tetapi I hear your voice. Itu yang betul. Ya. Begitu juga see. I see your small face. Saya melihat wajah kecilmu. I see. Ya, yang betul I see. Bukan I am seeing. Bukan, tetapi I see your small face. Ya, tanpa in. Lalu, verb of thinking atau kata kerja hasil dari pemikiran. Ya, for example, I think, believe, know, understands, and recognize. Contohnya, I believe in God. Bukan I am believing, tapi I believe, ya, tanpa to be, tanpa ing. I am believe itu salah. I believe in God. Lalu selanjutnya adalah verb of own atau kata kerja yang memang mengungkapkan sebuah kepemilikan. Misalnya own, belongs, possess, and have. Contohnya, this book belongs to me. Bukan this book is belongs, ya, tetapi this book belongs to me. Tanpa to be, tanpa ing. This book belongs to me. Kenapa belongs-nya ada s-nya? Karena book-nya itu adalah singular, maka boleh ditambahkan s. Artinya kepemilikan dari book tersebut. This book belongs to me. Oke. Contoh yang lainnya adalah another stative verb atau kata kerja lainnya selain yang own, thinking, sense, and feelings. Contohnya ada need, seem, ya. I need your water. Saya butuh airmu. Bukan I am needing, tetapi I need, ya. Ini contohnya bisa teman-teman cari yang lainnya, ya. Selain I need your water, I need your money, misalnya. Ya, yang betul tanpa ing. Oke, di sini when not to use present continuous tense adalah ketika teman-teman bertemu dengan kata kerja yang communication, feelings, sense, thinking, own, dan another stative verbs. Ya, ingatkan ini dihafal atau dipahami betul ya ketika teman-teman bertemu dengan kata-kata ini: agree, promise, surprise, like, love, hate, prefer, appreciate, dislike, hear, see, smell, taste, think, believe, know, understand, recognize, own, belong, possess, have, need, and seem. Itu artinya teman-teman tidak boleh menggunakan ing atau tidak boleh digunakan di present continuous tense. Okay, that's it about the use of present continuous tense in another verb atau stative verb.